Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Irham desu. Chimahi deichi senmon koko jusanen sei desu. Sore dewa happy shimasu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Baik semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 21 dan 22 serta lampiran 12. Sebelum saya menjelaskan video ini, kita lihat intro berikut ini. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai dari bab 21. Uchi ni terebi ga arimasu ka? Atau bisa diartikan apa saja ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Sebelum masuk ke materinya, ada pengantarnya dulu. Yang pertama, sebutkan ruangan-ruangan yang ada di rumah. Yang kedua, sebutkan peralatan rumah tangga atau peralatan elektronik yang umumnya ada di rumah. Yang ketiga, sebutkan di mana letak peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik yang kamu sebutkan tadi. Yang pertama ada uchi, yaitu ruangan yang ada di dalam rumah. Yang pertama ada daidokoro atau dapur. Yang kedua ada ima, ruangan keluarga. Yang ketiga ada heya atau ruangan belajar. Yang kedua ada denki. Denki itu adalah peralatan elektronik. Bisa kita lihat, yang pertama ada komputer, yang kedua ada terebi atau televisi, yang ketiga ada aircon atau AC, yang keempat ada rajikes atau radio. Kemudian yang kelima ada reizoko atau kulkas, yang keempat ada senpuki atau kipas angin. Kemudian yang terakhir ada denwa atau telepon. Selanjutnya ada kagu, yaitu perabot rumah tangga. Yang pertama ada hendana atau rak buku. Yang kedua ada sofa. Yang ketiga ada teburu atau meja makan. Yang keempat ada bedo, tempat tidur. Kemudian setelah itu kita dilatih untuk membentuk suatu pola kalimat. Sebagai contoh, ini ada KB tempat ni, KB barangga arimas. Jadi pola kalimatnya bisa saya ulangi, KB tempat ni, KB barangga arimas. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan benda yang terdapat di tempat tersebut. Sebagai contoh, di sini saya heani teburuga arimas. Atau dalam artian di kamar ada meja. Seperti itu. Kemudian ada pula bentuk kalimat tanyanya. Sebagai contoh, yang pertama ada jawabannya yang nomor 1 dan yang nomor 2 ada jawabannya nomor 2 di bawah ini. Imani senpuku ga arimasu ka? Apabila benar, jawabannya hai arimas, atau apabila salah iye arimasen. Atau bisa juga daidokoro ni rezoko ga arimasu ka? Apabila jawabannya ada hai arimas, apabila tidak ada iye arimasen. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada pola kalimat 2, jadi menyatakan 2 barang atau lebih ya. Pola kalimatnya adalah KB tempat ni, KB 1 to KB 2 ga arimas. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan seluruh benda-benda yang ada. Sebagai contoh, kyoshitsu ni teburu to isu ga arimasu, yang artinya di kelas ada meja makan dan kursi. Kemudian di sini juga ada bentuk kalimat tanya. Seperti contoh, Irham-san ni nani ga arimasu ka? Dan jawabannya senpuki to rezoko ga arimasu. Seperti itu. Jadi bentuk kalimat tanyanya. Kemudian kita lanjut saja. Ada bab 22. Nah, di bab 22 ini saya akan menjelaskan tentang Mariasan no heya. Bisa diartikan sebagai kata sifat ya, Mariasan no heya tuh. Kita lanjut aja. Pengantarnya, bagaimana rumah Anda, bagaimana kamar Anda.
kita lanjut aja. Kata sifat. Nah, ini ada kata sifat ya di sini, dan sudah ada gambar-gambar yang menunjukkan kata-kata sifat. Sebelumnya ini yang gambar satu ada Oki, kemudian temannya Oki adalah Cisai. Jadi Oki itu adalah besar. Jadi lawan kata dari besar adalah kecil. Jadi Oki besar, Cisai kecil. Yang kedua ada Atarashi dan temannya adalah Furui. Jadi Atarashi itu baru atau modern, kalau Furui itu lama. Jadi lawan kata ya. Kemudian yang ketiga ada Hiroi. Hiroi itu artinya lebar atau luas. Kemudian lawan katanya adalah semai, sempit ya. Yang keempat ada Akarui dan Kurai. Akarui itu adalah terang. Kemudian lawan kata dari terang adalah kurai atau gelap. Kita lanjut. Ada kirei dan kitanai. Kirei itu dapat diartikan sebagai bersih, dan lawan kata dari bersih adalah kitanai. Nah, di sini ada pula pola kalimat yang bisa teman-teman lihat. Nomor 1 ada KB tempat wa KS des. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sifat, ciri khas, atau keadaan suatu tempat atau benda. Sebagai contoh di sini saya watashi no uchi wa oki desu, yang artinya rumah saya besar. Kemudian ada pula bentuk percakapan sebagai berikut. Maria-san no uchi wa atarashi desu ka, yang artinya apakah rumahnya Maria baru? Apabila jawabannya benar adalah hai atarashi desu. Apabila tidak, iie furui desu. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya akan membahas yang terakhir, yaitu lampiran 12 atau kamar siswa SMA. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana sih di Indonesia kamarnya? Bagaimana keadaan kamar Anda? Bagaimana barang-barang yang ada di kamar Anda, atau apa saja yang Anda lakukan di kamar? Sebagai contoh di sini saya menggunakan foto gambar saya sendiri. Bisa teman-teman lihat, kamar anak-anak SMA di Indonesia ada yang luas, ada yang tidak begitu luas. Dan barang-barangnya pun biasanya menyesuaikan dengan kesukaan atau hobi dia. Contohnya ini suasana kamar saya. Nah, di kamar saya itu terdapat lemari baju, lemari barang-barang seperti ada helm, ada sepatu, aksesoris, laptop, kamera, dan lainnya. Jadi kalau menurut saya kamar-kamar anak-anak di Indonesia itu menyesuaikan sesuai dengan passion mereka. Jadi kesukaan mereka apa ya otomatis mereka pasti mempunyai atau memiliki barang tersebut. Kemudian kita lanjut. Karena hobi saya sebagai fotografer dan videografi, jadi di kamar saya ini ada laptop, ada kamera, ada peralatan kamera seperti stabilizer. Jadi sesuai dengan passion saya, yaitu fotografi dan videografi, otomatis saya pasti memiliki barang-barang tersebut. Nah, bagaimana keadaan kamar di Jepang? Nah, kita bisa lihat sendiri ya, kalau kamar anak SMA di Jepang ada yang luas dan ada yang tidak begitu luas, sama seperti di Indonesia. Barang-barangnya pun disesuaikan dengan kegemaran anak-anak tersebut. Di sini saya punya contoh suasana kamar Kawabe Haruyoshi. Bisa kita lihat ya, barang-barangnya sesuai dengan kesukaan Kawabe Haruyoshi. Ada alat-alat musik seperti piano, gitar, drum, dan lain-lain. Ada juga komputer yang digunakannya untuk membuat irama musik dan ciptaannya. Jadi passion dia tuh emang berarti ke musikal gitu ya. Jika dia gemar membaca komik, maka kamarnya pun bakal penuh komik. Seperti dalam gambar ini adalah kamar Sugata Mizuki yang kegemarannya membaca komik. Jadi berbeda-beda ya tipe-tipe kamar yang anak-anak SMA di Jepang. Sama seperti anak SMA di Indonesia, disesuaikan dengan kegemarannya. Ada juga ini di lemari buku dan meja belajarnya ada banyak macam komik. Kadang-kadang waktu luangnya bisa digunakan untuk menggambar ilustrasi berupa gambar-gambar yang ada di dalam komik,
atau film-film yang ada di animasi. Kemudian yang contoh yang terakhir adalah gambar ini adalah gambar kamar Fujigami. Jadi kegambarannya adalah olahraga atau badminton. Kemudian ada juga piagam dan piala yang diperoleh dari beberapa pertandingan tersebut. Itu merupakan sebuah prestasi yang sangat baik. Dengan usahanya itu sendiri dia dapat membanggakan dirinya sendiri. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Baik semuanya, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.